Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo teman dan sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kembali hari ini saya mau melanjutkan sebuah indikator yang sangat powerful yang minggu lalu saya sharekan, yaitu tentang sebuah moving average yang sangat indah dalam bentuk selendang ya, warna-warni. Nah, bukan hanya indahnya tetapi juga sangat akurat itunya ya, untuk kita pakai sebagai indikasi buat kita masuk trading atau masuk market. Nah, hari ini sebagai janji saya teman-teman, saya akan menambahkan sebuah indikator lagi untuk supaya kita melakukan entry yang tepat begitu ya. Dan teman-teman, sebelum saya lanjutkan, ini adalah informasi bahwa video yang tadi teman-teman tonton itu merupakan salah satu broker terbaik di Indonesia, yaitu Forex IMF, di mana broker ini 2 bulan yang lalu telah meluncurkan akun microlot, yaitu akun 0,01 lot yang dinanti-nantikan oleh sahabat trader Indonesia ya. Nah, banyak hal yang menarik daripada Forex IMF ini. Pertama, ini terkenal dengan zero complaint selama belasan tahun. Artinya pelayanannya sangat baik, tidak ada komplain. Kemudian, nah, dengan meluncur produk ini, teman-teman akan membuat kita trading dengan modal yang tidak perlu terlalu gede ya. Dengan akun microlot kita dengan modal kecil kita sudah bisa melakukan trading. Bahkan untuk membuka akun microlot pun hanya cukup dengan 350.000 saja ya. Nah, Anda sudah bisa membuka akun. Bukanya di mana? Saya sudah siapin link di bawah ini ya, teman-teman, di bawah deskripsi video ini. Oke. Nah, teman-teman, hal yang menarik lagi bahwa microlot ini kabar menarik, free swap tanpa batas waktu. Menarik kan ya. Kemudian apalagi leverage-nya itu 1:500, itu cukup tinggi dan itu sudah cukup oke teman-teman. Luar biasa ya. Silakan teman-teman buka akunnya, linknya di bawah deskripsi ini. Kalau teman-teman tidak mau real dulu, boleh coba-coba dengan akun demo dulu. Silakan ya, link sudah saya siapin di bawah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Minggu lalu saya sudah sharingkan tentang indikator yang warna-warni itu ya. Kita ketik moving average. Kita pilih rebound ya. Rebound itu kita cari yang violet ya. Nah, teman-teman kalau lihat ya. Nah, menarik kan ya? Oke, ini kita akan memperlebih indah lagi ya. Kita setting, oke. Kita setting teman-teman. Kita ini kan simple, kita cari eksponensial ya. Kata orang eksponensial lebih mendekati akuratnya gitu ya. Oke, nah ya, lebih enak dilihat ya. Nah, kemudian teman-teman, nah saya mau tambahin satu lagi ya. Satu indikator lagi untuk kita mengetahui titik entry yang tepat di mana sih gitu ya. Oke. Saya ambil satu lagi, indikator namanya, kita cari super trend. Super trend. Kita cari super trend. Kita lihat yang ini ya. Oke. Nah, teman-teman ya. Jadi deh ya. Nah, teman-teman lihat ya. Artinya kalau kita setelah lihat selendang ini ya. Kalau sebelumnya ini coba ya. Kalau bagi teman-teman yang ketinggalannya minggu lalu, boleh klik di I sebelah kanan atas ya untuk lihat yang sebelumnya. Oke. Nah, teman-teman, saya lihat sekilas ya bagi teman-teman yang minggu lalu ketinggalan. Oke. Ini sebelumnya saya ini dulu ya. Oke.
Nah, jadi artinya teman-teman minggu lalu kita hanya mempelajari ketika harga di atas selendang ini cenderung harganya naik kan ya. Teman-teman lihat ya. Kalau di bawah, nah teman-teman kalau di bawah selendang harga cenderung turun ya kan. Jadi kita fokusnya sell. Nah, sekarang kita supaya lebih ini kita tambah lagi kan ya. Kita tambah lagi super trend teman-teman. Oke, nah sehingga kita tahu titik akurasinya untuk trading. Nah, coba, nah, teman-teman lihat ya. Ini kalau kita buy ya teman-teman, ketika dia muncul buy kita melakukan buy dengan cara letak stop loss di bawah kan ya tentunya ya. Misalnya, ya, teman-teman kalau mau misalnya kita lihat 1:1 lah misalnya. Ya. Kita lihat rasionya kalau 1:1. Misalkan ketika ketemu buy, ya kita buy di candle ini tentunya ya. Kemudian kita stop loss pas di bawah titik buy ini ya teman-teman ya, di bawah titik buy sedikit. Nah, ini kalau 112 ada capai ya kalau kita sampai sini. Wah, ini apalagi sampai di atas kita bicara udah namanya kita mulai dulu 11 misalnya kan ya. Anggap ya. Nggak usah. Maaf. Nah, teman-teman 11 ketika di sini sudah capai target ya kan? Oke, nah, teman-teman juga lihat ya kalau di sini, karena kalau cenderung dia uptrend kita cenderung cari buy tentunya ya. Semua dia di sini. Kalau teman-teman lihat ya, saya geser ke sini, ini ke sini ya. Nah, satu, ini satu lebih ya. Oke, kecenderung dapat lah ya satu ya teman-teman. Ini kalau Nesi malah ini ya. Bentar ya. Nah, kita lihat, oke ya, kira-kira dapat ini satu berapa pun sampai di sini ya. Ingat ketika dia uptrend kita cenderung cari buy. Nah, kalau kita cari sell dapat nggak? Ketika ini sell, saya rasa ini juga dapat ya. Kita coba ukur. Misalnya ya, ketika besini, oke. Kita di atas titik dikit ya. Oke. Nah, 17. Ini 1,5 pun dapat ini ya. Nah, bagi 11. Nah, ini satu lebih deh. Dapat ya teman-teman ya, sell dapat ya sampai di sini ya. Malah lebih-lebih satu sini udah 11. 11 sangat dapat deh ya. Risk rewardnya. Oke, kita sekarang ya ini 11 pasti dapat, ini 12, 13 pun dapat ya. Ini 11 juga pasti dapat sampai sini. Nah, sekarang kita lihat ya. Oke, nextnya gimana? Misalnya ya, kita lihat di sini ada buy ya. Ada buy, maka kita akan taruh misalnya ya. Udah kita coba 12 deh ya. 11 terlalu dikit. Oke. Misalnya kita tes 1 deh ya. Kita kan muncul buy, berarti kita cari long position. Kita taruh buy ya, setelah dia muncul buy ya, satu candle berikutnya taruh buy. Jadi ini stop lossnya di bawah titik sedikit deh ya, bisa kira-kira teman-teman ya. Nah, kalau 12 ini 11 ya. Kita lihat dapat nggak ya? Nah, ini 12 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat kalau 12. Satu dua nggak dapat loh ya teman-teman ya. Ini kena stop loss ya. Tuh. Kita kan taruh di bawah sini, ini kena stop loss. Oke. Jadi satu setengah ya. Ternyata ya. Kalau 1,5, nah dapat ya pas sampai di sini ya teman-teman tuh pas kesentuh ya. Oke. Sekarang kita lihat muncul sell ya. Sell udah kita coba. Oke, kita lihat langsung deh ya. Kalau 1,5 dapat nah ya. Udah kita nggak usah pakai ini nanti lambat. Oke, kita lihat ya. Kalau kita misalnya dia muncul sell ya, kita langsung sell di sini. 1,2 kita lihat capainya. Capai lah ya. Ini sudah pasti capai ini ya. Kalau kita satu selnya kan di sini muncul, kan di sini ini 1,2 capai lah ya kira-kira ya. Oke, kita buktikan saja. Short ya, berarti kan candle berikutnya muncul titik ini, candle berikutnya kita sell di sini. Oke.
Ke sini stop lossnya kan pas di atas titik dikit sedikit ya. Terus 12. 11 kita coba lihat 12 ya. Wah, ini cukup panjang juga 12. Oke, kita coba ini sampai nggak ya? Sampai nggak teman-teman? Sedikit lagi. Oh, kena sedikit ya. Kita lihat masih capai nggak? Nah, capai teman-teman kan di sini kan ya. Oke. Ya, 12 capai. Oke. Selanjutnya, kita lihat saja lah ya hasilnya ya. Kalau pakai ini nanti kelamaan. Oke, kita lihat saja ya. Kita lihat saja jalan. Ini kalau kita lihat di sini 12 ini capai lah kayaknya ya. Ini 12 capai. Nah, kita suruh buy, kita coba lihat ya. Buy di sini ya. Nah, 12 ini buy di sini, capai lah, ini sudah pasti capai, ini lebih dari 12. Ini sell, kita lihat ya. Kalau 12 capai nggak ya? Kalau enggak, teman-teman bisa pakai 1,5 lah ya, kalau mau aman ya. Ini 12 ini nggak capai ini ya. Nah, kalau buy di sini 12 di sini sampai di sini harusnya capai ya. Kita lihat ya. Hijau sell, nah ini 12. Ini sih nggak capai nih ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau buy, kalau lihat kayak kekuatan gini, buy sih harusnya capai ya. 12 kan buy di sini, dari sini sampai di sini ya. Nah, ini buy capai ya. Kalau kita ambil nggak banyak-banyak, 1,5 sih rata-rata capai ya. Jadi kita lihat sell, kita muncul sell. Nah ini teman-teman, oke. Nah ini harga sampai di sini belum ini. Nah kalau kita lihat ya, cukup menarik ya teman-teman. Ini saya buang. Nah kalau kita lihat ke belakang historikalnya, saya tengahin ya. Nah ya kalau kita lihat, kalau dia uptrend ya. Nah nanti minggu depan supaya kita nggak banyak gagal buy dan sell, saya akan kasih satu indikator tambahan lagi. Bagaimana supaya kayak begini kita lebih pilih kayak gini ya. Kita lebih pilih buy ya kan. Ini 12, 13 pasti capai, 15 pun capai ya. Kayak gini juga ya. Ini buy ya, kemudian ini sell, ini pasti capai ya. Oke. Nah, teman-teman ini cukup menarik ya. Kalau kita lihat sell ini residualnya sih cukup tinggi ya kalau kita lihat ya. Dan kalau sideways ini jadi masalah teman-teman ya. Kalau sideways ini namanya indikator ya, semua sideways kayak begini ini akan sulit kita ini. Kalau di sini kalau kita lihat sell di sini, ini kan harga sambil jalan ya. Kalau kita lihat sell ya. Nah, kalau kita lihat sell ini kan ya kayak begini-begini ya. Kalau kita satu-satu di sini sampai di sini, coba ya. Dapat nggak? Disuruh sell di sini, berarti kan kita di sini bukan sell, kita stop lossnya di sini. 1251 sampai terakhir di sini. Oh, nggak capai ya, belum sampai 1, tapi kita belum tahu berakhirnya seperti apa. Nih harga masih jalan. Oke. Ya, ini teman-teman ini cukup powerful ya. Silakan teman-teman boleh coba, dan minggu berikutnya saya akan membuat kita lebih prioritaskan muncul buy dan sell supaya lebih akurat seperti apa. Saya akan informasikan di minggu depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses, salam profit buat kita semua.